Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim walau nusayfahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin waftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, Bapak dan Ibu, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawa mboten Bapak Ibu? Mboten kalih Jawa. Terus sing betul sing pundi niki? Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana Jawa hujan niku berkah. Kula pengen matur niku riyen. Sebagian dari kita seringkali salah. Seringkali sebagian dari kita itu salah ketika mengatakan hujan itu nyebabnya masuk angin dan lain sebagainya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan, atadruna ma qala rabbukumul barihah. Bibar salat subuh di tengah rintik niku, waktu itu subuh itu sedang rintik, boten Jawa ning rintik mawon, fi ithrin saghirin gitu, rintik-rintik yang kecil sekali tapi rintik. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian tadi malam? Maka kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asbaha minkum mu'minun billahi wa kafir, kata Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada pagi hari nanti di antara umatmu, di antara kalian, di antara umatnya Nabi Muhammad, kaum muslimin, asbaha minkum mu'minun bi wa kafirun, kata Allah. Ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kufur kepadaku, kata Allah. Tersebab hujan. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, wa ammal mu'min, sedangkan orang yang beriman, yang dimaksud beriman kepadaku, kata Allah di dalam hadis ini adalah alladzi idza nazalal matar, orang yang ketika Allah menurunkan hujan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Doa ba'da hujan Bapak Ibu. Kalau doa minta hujan, hafal nggih? Allahumma aghithna. Kalau ketika tengah hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi ada doa ba'da hujan. Orang yang beriman kepada Allah itu setelah turun hujan dia berdoa, mutirna, kami dikaruniai hujan, bifadlillah, karena karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Bukankah Allah mampu untuk menahan hujan? Nggih to? Nek pacel klik niku angel apa gampang? Angel napa nek Pak? Tiyang mriki mboten kraos angele.
Cobi kados kula gadah rencang, banyak teman-teman kami dari Pantura, dari Demak itu. Ada daerah-daerah Demak itu nek rendeng ora iso ndodok, nek ketiga ora iso cebok. Jenengan paham nggih? Nek rendeng ora iso ndodok banjir. Rob. Nek ketiga ora iso cebok, mboten tentu ya, sak repotan. Makanya kita ketika hujan itu mengembalikan hujan itu kepada ketetapan Allah. Maka ampun nenten sakniki piyantun muslim nek udan ngomong jaudan udan ndak masuk angin tenanan niku. Masuk angin tenanan niku. Hujan itu tidak pernah ada kata hujan di dalam Al-Qur'an kecuali hujan itu diiringi dengan kata-kata mubarak. Tidak ada satupun kata hujan di dalam Al-Qur'an kecuali diiringi dengan kata-kata yang diberkahi. Enggak ada. Atau yang kedua kata Rasulullah, di dalam hadis ini Allah berfirman, asbaha minkum mu'minun bi wa kafirun, di antara kalian ada yang pada pagi hari nanti beriman kepadaku kata Allah dan kafir. Yang kafir, orang-orang yang kafir itu adalah karena dia napa Bu? Boten mireng. Pangapunten nggih. Yang kafir itu adalah karena ketika turun hujan dia tidak menyandarkan kepada Allah, dia mengatakan mutirna binauin kadza wa kadza. Sesungguhnya hujan ini karena sebab alam ini dan itu, karena rasi bintangnya begitu, karena ini enek topan opo gitu. Enggak, yang kayak gitu kufur kepada Allah. Semata-mata hujan itu adalah karunia dari Allah. Tidak ada satupun sing iso nahan hujan. 1 dari 5 kunci gaib. Ya kan, di dalam akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmu sa'ah, Allah yang memiliki ilmu kapan kiamat, wa yunazzilul ghaits, Allah yang tahu kapan dan di mana turun hujan. Sakniki mriki napa Malabar niki. Galarum Jawa. Saged Mas tekne Jawa Jaya mriko Jawa. Saged. Kula panjenengan teng Indonesia itu disodori drama-drama mboten karu-karuan, jarene iso nambah udan, udan nganggo ompreng. Diwet, nggih percaya ngoten niku. Percaya banget. Niku sadurunge nambah udan ngeten niki niku ndelok niki lho, ningali BMKG. Oh ning kono ora udan ya wis aku nambah gitu. Buktine teng Bandung klebus niku. Teng Bandung dia diundang untuk nambah udan ngoten-ngoten niku rung rampung deres. Jek enek sing percaya niku banget. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kebiasaan sahabat radhiyallahu anhu majmain tentang hujan. Ingkang hari ini kula panjenengan sebagai orang tua kadang menyikapinya dengan kacamata yang berbeda. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu niku menawi Jawa Bapak Ibu itu memerintahkan kepada pelayannya untuk mengeluarkan seluruh baju-bajunya. Baju yang disimpan rapi di lemari nek Jawa niku dikon ngetokne dikon ngudan-ngudan nggih. Masalahe teng Arab jarang. Nek kula panjenengan melu-melu ra duwe klambi mungkin. Tidak. Yang dimaksud bukan serta-merta terus itunya, tidak, tapi yang dimaksud mentalitas yang dibangun oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa meyakini betul hujan itu berkah. Sampai klambine dikon mudan-mudan nggih, maka nek wonten Jawa bismillah, terus hujan itu dari Allah. Bismillah. Pun lah. Nek jenengan malah wah nek udan-udan kok masuk angin, mesti masuk angin. Karena Allah sebagaimana persangkaan seorang hamba. Cekap nggih, niku mentalipun para sahabat yang hari ini mau kita bahas. Kenapa sahabat itu mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para rawuh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sejatosipun dalam mengarungi gesang, dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, kadang kita butuh potret, kita butuh contoh, kita butuh panutan yang sudah selesai menjalani kehidupan dia mendapat prestasi. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajmainlah orang yang paling layak mendapat kredit ini setelah Kanjeng Nabi. Saniki kula tanglet, sahabat spesial napa mboten? Spesial atau tidak, Pak? Spesial karena kalau tidak jadi sahabat dadine musuhe Kanjeng Nabi gitu. Podo-podo urip semasa kalih Kanjeng Nabi, tapi ada yang menjadi barisan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menjadi barisannya Abu Jahal, Abu Lahab, terus Ubay bin Ka'ab Muslim.
Ubay bin Khalaf, kemudian siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu adalah orang-orang yang hidup semasa Kanjeng Nabi tapi tidak disapa hidayah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ampun juga mikir penak ya dadi sahabat. Ketemu karo Kanjeng Nabi, engko terus imane munggah mlebet swarga. Nggih nek dadi barisane sahabat. Lah nek malah dadi bolone boten kula sing sanjang lho. Maka akhirnya kita perlu melihat perjuangan mereka luar biasa dan itu yang harus kita ambil pelajaran dari hari ini. Menawi dinten menika kula panjenengan ngraosaken kok hidup itu berat, zaman terlalu banyak drama. Drama nggih Pak Bu nggih? Sing bakul es teh. Nah, kan. Thayyib, pangapunten nika lagi viral kita kupas tapi kita enggak menghukumi nggih. Pangapunten, tidak menghukumi, enggak boleh. Kita nggak boleh ikut-ikutan menjelek-jelekkan, nggak boleh ikutan nyalah-nyalah. Kita bukan hakim yang nyalah-nyalah, biarkan orang yang tahu ilmunya saja. Kita melihat dan belajar saja. Taib, ingkang kula badhe matur pelajaran, beliau itu diberikan simpati oleh seluruh orang Indonesia yang tahu sosmed itu. Tapi pada akhirnya simpati itu akhirnya hambar ketika beliau bikin klarifikasi minta Pak Prabowo untuk tidak menerima pengunduran diri Gus. Gimana Pak Badan? Sebelumnya baik-baik saja. Lurus-lurus saja. Tapi ketika akhirnya di akhir detik-detik menjelang berangkat umroh, beliau bikin video itu sudah bias. Ini drama jadinya begitu. Inilah hidup panggung sandiwara sing esok apik sorene bisa jadi apik banget atau bisa jadi sebaliknya. Drama akhir zaman luar biasa. Terus napa ingkang saged kula panjenengan ambil pelajaran taib? Yang pertama kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah meridhoi sekelompok kaum mukminin, sekelompok ya. Idz yubayyi'unaka tahtas syajarah, yang berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, namine baiatur ridwan namine. Sumpah setia untuk ridwan, ridho atas ketetapan Kanjeng Nabi. Fa'alima ma fi qulubihim, sungguh Allah tahu apa yang ada di dalam dada mereka, gemuruhnya, marahnya, emosinya, tapi pada akhirnya semelehnya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati para sahabat waktu itu. Kemudian setelah itu fa'anzalas sakinata alaihim, karena mereka berusaha taat kepada Rasulullah, Allah berikan rasa tenang ke dalam hati-hatinya. Wa atsabahum fathan qariba, dan ditetapkan untuk mereka kemenangan yang dekat. Surat Al-Fath ayat 18. Bapak Ibu pangapunten, peristiwanya itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dari kota Madinah itu berangkat untuk umroh. Bukan haji, umroh. Tahun berapa? Wah ini tahun-tahunan pelajaran sejarah pun lali nggih. Zaman SD nggih. Umrohnya itu dilaksanakan secara rencana tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 itu Rasulullah berangkat dengan para sahabat dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Tetapi memang ada perjanjian di antara mereka, sehingga kemudian kita membaca sejarah orang-orang Quraisy akhirnya menutup pintu kota Mekah, ora enek sing oleh mlebu perang. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah membuat provokasi, Muhammad karo sahabat-sahabatnya arep nyerang kota Mekah. Nek mlebu pasti perang begitu. Sehingga akhirnya Rasulullah tertahan di luar kota Makkah, yang boleh masuk cuma satu orang. Juru bicaranya siapa? Menantunya Kanjeng Nabi sekaligus Khulafaur Rasyidin nomor 3, namanya Utsman bin Affan. Thayyib, sebelum saya masuk, inilah kedudukannya Utsman, kepercayaannya Kanjeng Nabi, menantu dan saking percayane Kanjeng Nabi kali Utsman, saking sayangi dinikahke kalih dua putrine, kan ngoten kan? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dulu, Ruqayyah meninggal, dilanjutkan dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ora diculke kali Kanjeng Nabi. Karena saking baiknya Utsman, terhormat dia, saking pemalunya Utsman sampai malaikat malu kepada Utsman. Pemalu dia.
menjaga diri dari hal-hal yang haram, menyibukkan diri dengan ibadah dan baca Quran, ning kerjane ya bener. Ampun kados piantun sakniki, sok-sokan, ampun bahasa kula niki bahasa kula mawon, pangapunten sanget. Sok-sokan ibadah tenanan, ngomahe ra diopeni. Niku salah. Masing-masing punya hak yang harus dipenuhi. Boleh beribadah sepenuh hati totalitas, tapi amanahnya tetap harus dikerjakan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik rezeki adalah hasil jerih payah tangan seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan Rasulullah mengatakan Nabi Daud loh, itu menempa besi, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan yang memang menghasilkan rezeki. Jadi kalau mau ibadah boleh. Apa kurang Kanjeng Nabi dan Anbiya sebelumnya? Tidak. Tapi konsekuen. Utsman ini dihormati, disegani kedua belah pihak. Maka Utsman diutus untuk masuk kota Makkah berdiplomasi sebenarnya. Mohon izin diizinkan umroh sak rombongan. Wah, suasananya masih tegang. Yang jadi masalah ketika masuk kota Makkah, Utsman ini ditahan di rumah saudaranya yang masih kufur, tapi dihormati. Sehingga ditunggu-tunggu ra balik-balik. Kinten-kinten posisi ngoten niku tegang napa mboten? Siap perang ini masalahnya. Sing diutus ora balik niku ojo gek-gek niku kula panjenengan biasanya. Kakean prediksi yang tidak kan gitu. Padahal Utsman niku teng jero kota aman, tapi memang ditahan. Alot obrolane gitu. Maka di titik itulah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengendalikan hiruk pikuk keresahan para sahabat, kemudian mengikat sumpah setia yang namanya baiatur ridwan, janji ridho. Ridwan itu ridho, semeleh. Pokoknya manut karo keputusannya Kanjeng Nabi. Itu dilakukan di bawah pohon tahta syajarah di dalam ayat ini. Jumlahnya kurang lebih 1.400 sahabat Muhajirin dan Ansor. Apa sumpah setianya? Pokoknya manut Kanjeng Nabi, hari ini kita ketahan tidak bisa umroh, kita pulang ke Madinah, sesuk sapa ngerti iso diijoli. Saniki kula tanglet jenengan Bapak Ibu dalam kondisi kayak gitu, wis kesel-kesel perjalanan adoh teko nggon ora entuk ngibadah, nesu napa balik? Eleh. Nek gembreneng mboten napa-napa, lah nek anarkis nggih napa mboten? Kita itu salah satu kelebihan sahabat adalah kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah sama. Angkat tangan sudah, bismillah. Ting kula panjenengan itu tahu hukume ning sering ngeyel. Nggih to? Ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya inilah yang membuat sahabat itu derajatnya tinggi sekali. Lah kula panjenengan meniti jajak ini harusnya, bukan sebaliknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, golek-golek opsi sing liyane. Saniki terjadi enggak zaman kita? Ngakal-ngakali hukum niku terjadi atau tidak? Terjadi. Loh, pada zaman sahabat sudah terjadi Bapak Ibu. Sudah terjadi apalagi di zaman kita. Tapi potretnya terjadi ngakal-ngakali hukum itu adalah ketika Rasulullah SAW memutuskan hukum potong tangan bagi seorang anak dari pemuka kabilah, kepala suku, putri dari salah seorang kepala suku yang terhormat, anaknya nyolong. Ayo nek teng mriki potong tangan apa potong masa tahanan? Loh, lobby-lobby untuk menggagalkan hukum itu terjadi. Pada waktu itu mereka berpikir, kabilah ini mikir, kena dipotong tangan mesakne kira tego. Padahal betul-betul nyolong niku. Maka akhirnya mereka melobi, kira-kira sapa yo sing iso ngerayu Kanjeng Nabi nggo ngeringanke hukuman. Akhirnya dipilih di antara semua yang dipilih itu muncullah nama Usamah bin Zaid. Zaid bin Haritsah itu anak angkatnya Kanjeng Nabi. Usamah bin Zaid itu anak angkatnya Kanjeng Nabi gitu. Dia cucu lah. Dianggap cucu sama Kanjeng Nabi, disayang betul itu. Maka melalui Usamah ini tanda kutip minta keringanan hukuman. Ketika Usamah datang menyampaikan maksud dan hajatnya untuk minta keringanan dispensasi hukuman karena ini putri
kepala kabilah, orang yang terpandang begitu, apa yang terjadi? Memerah wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerah Kanjeng Nabi itu mengatakan, atas faulihad, apakah kamu golek-golek dispensasi nggo wong sing jelas-jelas salah? Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sampai mengatakan, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqatatu yadaha. Rasulullah sampai mengatakan kalau sing nyuri itu jenenge Fatimah putrine Muhammad gitu, anakku katanya. Kata Rasulullah, laqatatu yadaha, tak potong tangannya. Hukum itu tidak boleh tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas pun dia. Gunung Lawu mereka atas. Kita kembali, hadirin. Inilah karakter sahabat yang sekarang sangat jarang sekali kita dapatkan, bahwa dia kalau ada perintah Allah dan Rasulnya ngerti nas langsung yes gitu. Saniki tawar menawar gitu. Kula panjenengan nek salat tarawih lah contohnya, ayo nek mriki tarawih napa kebak terus napa nggih maju sofe. Nek imame dawa sithik sesuk dienggo napa mboten? Eleh ngoten arep niru-niru sahabat. Makanya di sini kita belajar Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita ini iman di akhir zaman ini luar biasa berat. Nggih ta? Godaane ra karo-karuan, tapi kita bisa melihat kenapa sahabat-sahabat itu menjadi orang-orang yang spesial. Mereka beriman di saat banyak orang kufur. Mereka membela Kanjeng Nabi di saat yang lain memusuhi. Mereka menjadi tameng hidup. Contohnya, pangapunten, nyontoh nggih, Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah di dalam perang Uhud itu menjadi tameng hidupnya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi terperosok di lubang yang dibikin oleh orang musyrik Quraisy. Itu terperosok di dalam mboten saged medal, angel niku diserang. Thalhah itu jadikan badannya tameng, sehingga Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan total ada 70 luka di tubuhnya Thalhah dari sayatan pedang, tombak, panah. Mengedepankan Kanjeng Nabi melebihi nyawanya. Bahasane para sahabat sampai pada tingkatan aku mati ra apa-apa, sing penting Kanjeng Nabi selamat. Lah kula panjenengan. Oh sik to. Nah, disinilah pada akhirnya yang perlu kita catat para rawuh Bapak dan Ibu, terkadang niki hikmahipun teng mriki. Terkadang apa-apa yang Allah tunda itu tidak ditunda untuk menyusahkan kita. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas ilmunya Allah, terjadi atas hikmahnya Allah. Waktu itu Rasulullah bisa memaksa 1.400 sahabat yang berbaiat ridwan nyerang kota Mekah mati-matian, ajur-ajuran saged. Tapi Kanjeng Nabi berharap maslahat, maka nunggu Utsman gak balik-balik, suasanane tegang, wis ngene wae, kita janji-janji sumpah setia, pokoknya manut taat, saiki mulih. Tahun 8 Hijriah itu pulang. Kecewa napa mboten? Kecewa mboten? Wah nek sakniki lho Pak, misalkan jenengan badhe tindak umroh bayare 30 yuta teko bandara King Abdul Aziz Jeddah ken mantuk Jakarta dideportasi ngoten. Kecewa mboten? Lho kan ada Pak, kasus itu banyak. Teman saya, salah satu ustadz di Tawangmangu bawa jamaah 10 orang, jamaahnya masuk, ustadznya kon balik. Pripun? Kebayang betul? Betul jamaah sedoso umroh niki, jamaahnya lolos masuk, rencang kula ustadz niku kon balik deportasi, nggak boleh masuk. Mboten enten alasan, kamu pulang. Napa nggih iso nglawan? Kemarin musim haji, salah satu ustadz kula juga dari Boyolali bawa jamaah haji yang backpacker itu ada sekitar 12 orang, sudah sampai Jeddah kon balik. Nek posisi kayak gitu lega napa grudel? Sumpek napa senyum? Angel Pak Bu. Sama, sahabat itu juga tidak serta-merta langsung gampang juga tidak, tetapi mereka meletakkan ketetapan Allah dan Rasulnya di atas kepuasan pribadi. Maka walaupun kesel, walaupun kecewa, ning Gusti Allah karo Kanjeng Nabi wis menetapkan begini, ya udah manut gitu. Hikmahnya apa? Niki ingkang kula matur. Kadang sesuatu yang ditunda oleh Allah itu karena Allah menginginkan yang lebih baik bagi kita. Para ulama punya satu kaidah, la'alla fi ta'khiris syai', bisa jadi menunda suatu perkara, Allah mengakhirkan suatu urusan
fihi khairun kasirun. Karena hikmahnya Allah tersimpan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di belakang. Engkang badhe ngapunten nggih. Contoh yang paling ekstrim, yang badhe melangsungkan akad nikah. Badhe melangsungkan akad nikah, catering pun dipesen, gedung pun disewa, tonggo-tonggo wis diseragami, sehari sebelum hari H kluthik gagal. Bahasa kula kluthik lho nggih. Iki bahasane tok niki. Pripun, Pak? Mumet apa mboten? Kecewa atau tidak? Tapi kita tidak tahu hikmahnya Allah dari menunda ini. Kenapa? Bapak Ibu pangapunten, kula panjenengan sak madya hamba, kita itu nenggo ketetapane Gusti Allah. Mengikhtiarkan yang terbaik itu hak manusiawi, tapi keputusan itu mutlak di tangan Allah. Kita sudah berusaha, intinya begitu saja. Menawi Allah netapkan yang lain nggih pun bismillah, walaupun abot, boten ringan. Maka di ayat ini Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu yang tersembunyi di dalam hatinya para sahabat. Yo kesel, yo emosi, yo anyel, yo kecewa. Tapi karena mereka meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas, apa yang dikatakan Allah? Fa'anzalas sakinata alaihim. Hikmahnya Allah turunkan rasa sakinah di dalam hatinya. Diyemke, ditenangke, dilapangke. Yang kedua, wa athabahum fathan qariba. Dan kemudian mereka diganjar dengan kemenangan-kemenangan yang dekat. Apa maksudnya kemenangan yang dekat? 1 tahun berselang, tahun 8 Hijriah, gak jadi umroh. Tahun ke-9 itu adalah proses namanya Umratul Qadha. Umratul Qadha ini bersamaan dengan peristiwa Fathu Makkah. 1 tahun berikutnya Mekah ditaklukkan tanpa ada setetes darah yang ngucur. Mekah itu ditaklukkan tahun 9 Hijriah itu dengan takbir toh. Cobi nek tahun 8 perang mati-matian. Terjadi enggak Fathu Makkah? Enggak. Allah mengatakan la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalian akan masuk Masjidil Haram seberikutnya dengan posisi aminin, selamat, nyaman, aman. Karena apa? Tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Poin pertama ingkang badhe kula sampaikan dumateng semua hadirin pada hari ini, monggo semeleh dengan segala ketetapan Allah seperti yang dilakukan sahabat. Mboten ringan, iya, tapi berproses. Karena kita tahu ketetapan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Kalau panjenengan ini kadang nek dikai pilihan-pilihan iku milih cuman hanya dengan ilmu kita nggih to. Nek kon sarapan nggih milihin apa, Bu? Sarapan apa, Bu? Nah, kan mboten saged jawab to, Pak. Terserah masalahnya, Pak. Sarapan itu ya cuman kita yang tahu antara soto napa meleh. Bubur, terus gitu-gitu. Kita itu keterbatasan ilmu kita ya itu. Padahal kadang Allah nyiapkan di luar nalar kita. Kulo nate sekali waktu Bapak Ibu niat ngaji teng Jogja kalih rencang. Dugi Jogja niku kepanggih rencang yang lain yang dia ternyata punya rumah di sana gitu. Diajak daripada di sini nunggu ke rumah kami gitu. Nggih bismillah gitu. Saya nggak pernah bayangin dapat rezeki apapun. Diajak teng omahe niku nggih bismillah ngoten. Beliau suami istri bawa mobil, kami ikut. Saya sama teman saya lagi cah nom gitu. Di tengah jalan bilang, "Sampun dahar." Ya jenenge jam 12-an dereng maem kan? Dereng gitu ya, belum jujur belum gitu. Diampirke teng warung yang seumur-umur kula mboten saged maca niku menune napa, Pak. Leres sampai hari ini pun saya nggak bisa ngulangi menunya apa. Itu kayak kafe western gitu, yang menunya itu aneh semua. Yang paling sederhana ketika ndelok enten tulisan yang paling mungkin ikan salmon. Wah, neng Solo ora mungkin tuku ki. Niate ngaji Bapak Ibu. Bismillah, mereka nggih korban waktu, korban biaya gitu. Dugi mereka itu rezeki maem sing kata rencang kula sing cah nom niku ngomong, saumur-umur urip ra tau ngene iki Om, padha aku ya ora tau lho. Semeleh mawon bismillah, ketetapan Allah selalu lebih baik. Makanya kalau matur wau, terkadang ada hajat kita yang ditunda Allah, yakini ditunda itu karena hikmah, bukan karena menyusahkan kita, enggak. Allah tidak akan pernah mendolimi kita, tidak. Maka hikmahnya dalam peristiwa Bai'atur Ridwan tahun ke-9 Fathu Makkah Umrah Qadha, tahun ke-10 Haji Wada. Nek niku terjadi ketika semeleh. Nek kadang meksakne awak karo nesu-nesu nggih musuh-musuhan sing ra rampung-rampung nggih to. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lantas
Semangat para sahabat yang perlu kita contoh berikutnya yang menjadikan mereka diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah suratul ijabah. Mereka adalah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Bersegera. Mereka itu takut kalau dulu mereka pernah mengalami masa jahiliyah, mereka punya dosa-dosa dan kesalahan, punya kekurangan. Niku ajrih nek sepanjang gesang bekale dereng cekap nggo nutup sing pernah dilakukan kesalahan itu. Suratul ijabah, cepet-cepet. Tetapi dari proses cepet-cepet ini mereka menyisakan rasa ajrih nek amale mboten ditampi, sehingga tidak ada sahabat sing gemede. Ora enek sing bangga. Hatta Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin niku merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Nek lunga ya ora nganggo kendaraan dinas mboten, numpake keledai. Umar niku inggil ageng. Nek nitih jaran mawon sikile klengsreh. Cobi, niku mboten jaran sing ditumpake keledai luwih cilik. Kenapa? Karena Umar bilang yang tak punyai cuman keledai. Entek nggih dakwah niku hartane. Mereka tapi dalam posisi itu Umar itu kan Masya Allah luar biasa, keker gagah perkasa. Tapi jangan pernah lupa Umar setiap malam menangis karena takut kepada Allah. Sehingga pangapunten nggih, Imam Madhabi itu mengatakan di bawah mata bagian dalam itu menganak sungai membelah pipi. Jadi pipinya itu ada kerutan belah di sini. Karena biasa nggo nangis gitu teman. Setiap malam. Sampai-sampai Umar mengatakan begini, kalaulah aku tahu ada satu saja amalku yang diterima Allah sudah cukup. Lakafa kata Rasulullah, kata Umar. Kalau aku tahu, lau alimtu amali makbulan, ada satu amal yang diterima, lakafa, sudah lebih dari cukup gitu. Satu tok. Cobi. Kula matur nggih, Umar mertuane Kanjeng Nabi. Leres nggih? Umar sahabat terbaik nomor 2, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar, betul kan? Yang ketiga, Umar sampun dijamin masuk surga. Tapi istilah dijamin masuk surga tidak membuat Umar terus lewo-lewo. Tidak membuat Umar wah wis dijamin masuk surga, tenang wae no. Salate yo paket kilat wae no. Enggak. Gitu, Pak. Mboten enten mungkin nek masane Umar terus nek diimami kul huwailek ngoten niku mboten enten. Mboten enten. Umar itu dengan posisi mertuane Kanjeng Nabi, sahabat terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar, sudah dijamin masuk surga. Setiap malam masih menangis, menjadikan pipinya terbelah karena tangisan. Kemudian dia mengatakan, kalaulah aku tahu ada satu saja amalku yang sudah dijamin diterima oleh Allah, sudah lebih dari cukup, setunggal tok. Maka ditanya kepada Umar oleh sahabat yang lain, wahai Umar, kenapa begitu? Kenapa nek siji tok wis cukup? Maka Umar menyitir ayat di dalam surat Al-Maidah, peristiwa tentang anaknya Nabi Anisa bukan namanya. Ya, Anisa. Peristiwa tentang kedua anaknya Nabi Adam yang saling bunuh. Ketika Qabil hampir dibunuh oleh Habil, ketika persembahannya Qabil diterima Allah, persembahannya Habil ditolak oleh Allah, Qabil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nek ora takwa ora ditampa. Dadi nek ditampa tandane takwa. Nek enek siji sing ditampa berarti Umar termasuk orang yang takwa. Nek takwa mesti masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wis nek wis takwa mesti masuk surga. Maka Umar itu menyisipkan rasa di dalam hati, gek amalku ora ditampa, gek amalku ora ditampa ben terus beramal. Lah kula panjenengan iki kadang lagi ngapunten nggih, lagi bar salat tahajud petang rakaat terus ditutup witir siji wis ngrasa salat paling akeh masalahnya. Gitu, Pak. Saniki nek Ramadan, mangapunten, menawi Ramadan ngoten nika. Menawi Ramadan diimami oleh imam yang agak panjang sedikit, sing muncul komplain napa mesem. Niki sekedap malih Ramadan lho niki. Kula secara pribadi angsal pengalaman sepindah mawon di daerah Jalan Ciu. Jalan Ciu itu sekarang masjid-masjidnya hidup nggih.
Masya Allah yang mulai ngaji banyak sekali. Ada beberapa masjid yang kula ada jadwal rutin di sana. Ada satu masjid yang kula mboten sengaja Pak sebenarnya. Jadi diundang buka bersama oleh salah satu teman saya mah kamu iki ceritane tenanan. Teman saya itu punya hutang riba 4 miliar. Hutang ribanya 4 miliar. Padahal aset rumah, tanah dan semua yang dia punya nek didol cuma 1,5 miliar. Utangnya 4 miliar. Niku riba Pak. Setiap bulan tambah bunganya. Niku diajak buka kali dia, saya pengen dapat nasihat gitu. Mbok ngumpul ke sini dengan teman-teman yang lain, kita ngumpul iftar di situ di rumahnya. Habis itu kemudian kita sholat maghrib di masjid sebelah rumahnya. Masjid itu pun sama enten lah, mboten ageng sama enten iki. Kemudian setelah maghrib kita lanjutkan ngobrol lagi sampai datang waktu sholat isya dan taraweh kan gitu. Kelarasan kalau mboten enten jadwal temputi-temputi saya di situ. Tapi karena di situ Pak takmirnya pun tepang ya, udah kenal itu bilang, "Ustaz ngimam ya?" "Boleh," saya bilang. "Bismillah, saya di sini kok, Pak." "Iya, monggo imam." Saya biasanya pun nolak Bapak Ibu. Kalau memang ada imam yang lain saya akan jadi makmum saja. Imam itu berat tanggung jawabnya, dunia akhirat. Salatnya makmum ditanggung oleh imam, maka penak jadi makmum. Ning nek jenengan sing paling ngertos ilmune mboten dados imam, dosa. Saya tidak mengatakan waktu itu saya yang paling tahu ilmunya, tidak, tapi semuanya minta nyuwun gitu. Bismillah mboten napa. Tapi yang menarik adalah ketika kula badhe ngimami niku request, Pak. Nah, kan requestnya kebalik, yang panjang. Mboten jangan panjang-panjang. Niku makanya kula heran. Kula badhe ngimami niku. Isya, saya imami isya reguler kan. Kemudian tausiah, kultum niku, kula kultum. Bibar kultum niku langsung. Ustaz, jangan pendek-pendek, yang panjang aja. Lu tenanan iki. Kula sampai bingung. Iya, yang panjang. Tarawih biasa niku kan pinten, Pak? Setengah jam apa 1 jam? Sampai 1 jam sesuk serat tarawih ya. Bubar. Katakan 30 menit sampai 40 menit ideal nggih. Santai loh, baca cepet-cepet itu 30 menit, 40 menit. Kula matur gitu. Betulan ini Bapak Ibu. Betul Ustaz, yang panjang betul. Akhirnya kula waos, Pak. Enggak panjang sebenarnya. Saya hanya baca setiap 1 rakaat itu setengah lembar. Setengah lembar tapi saya baca pelan. Saya baca pelan saja setengah lembar. Total selesai 1 jam 15 menit. Tarawih itu sampai witir itu. 1 jam 15 menit itu. Setelah selesai, setelah salam itu malah diparani, benjing sing langkung dawa melih. Waduh. Nggih, sing dadi makmum penak ngikuti sing imam niki ya mikir kan ngoten kan. Tapi maksud saya adalah terkadang kita itu tidak mencoba, bahasa orang Melayu niku mencabar diri, mencoba untuk ngetes seberapa kemampuan kita untuk ibadah, karena kita selalu mencukupkan apa yang selama ini kita lakukan. Kita tidak pernah mencontoh bahwa Kanjeng Nabi niku nek salat qiyamul lail, salat malam itu kakinya sampai bengkak. Nate ngalami Bapak Ibu? Nate ngalami mboten? Lah jare pengen dadi umate. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak. Iya, taib. Kadang ada yang ngomong, iya wi Kanjeng Nabi yo. Oke lah, saya bilang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, termasuk Abdullah ibnu Abbas di dalam riwayat yang sahih, nek badhe sholat derek. Rasulullah tidak qiyamul lail, tidak ngajak-ngajak ya. Qiyamul lailnya Rasulullah di masjid, kadang itu kalau malam itu qiyamul lail begitu saja. Nek sing bermakmum diterima. Itu Abdullah bin Abbas nek arep melu makmum di belakang salate Kanjeng Nabi niku bentangke tali, Pak, di antara 2 tiang gitu. Nggo senden. Lho beneran. Ngerti karena salate Kanjeng Nabi niku panjang. Rakaat pertamanya Al-Baqarah Ali Imran. Pinten? Sekawan juz niku. Masuk juz 5 itu. Rakaat keduanya adalah An-Nisa Al-Maidah. Pun katakan 7 juz itu. Pripun? Cobi nggih. Loh, mereka itu berusaha untuk mengais amal, mengumpulkan amal yang paling mampu dia lakukan. Ngetes bahasane ngapunten nggih. Nek kula pakai bahasa orang kekinian, ngetes kesaktian niku nggih dengan ibadah sejedine. Mboten ngetes kesaktian malah nganggo debus. Napa, Pak? Maem beling. Ana apa kurang beras nang omah? Mangan beling. Beras. Abdullah bin Abbas mengatakan kami itu kalau mau ikut sholat di belakang Kanjeng Nabi, qiyamul lail bermakmum di belakang Kanjeng Nabi, niku nyiapke tali di antara kedua tiang. Apa kata Abdullah bin Abbas? Supaya kalau nanti kami capek kami garek nyender. Nyender itu. Dipun cobi napa mboten? Ose.
Taib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami pernah mendapat berita ada taraweh satu malam hatam di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, tempat saudara-saudara kita jamaah tabligh kan gitu. Kami penasaran kok iso ya semalam hatam. Kami ke sana, Pak. Kami sudah 2 kali ke sana, dua edisi Ramadan ke sana. Di Temboro itu satu malam hatam, Pak. Betul-betul satu malam hatam. Yang imam itu ganti-ganti, Pak. Setiap 6 juz ganti. 6 juz ganti berarti 5 orang. Polanya di sana itu 1 rakaat itu 1,5 juz. 1 rakaatnya 1,5 juz. Sampun nggih, rakaat pertama 1,5, rakaat kedua 1,5 berarti 3 juz. 3 juz salam niku mboten leren. 3 juz assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Niku mboten terus lewat mboten. Bernafas sedikit, Allahu Akbar, ngadeg meleh. Sampai kemudian nanti 6 juz totalnya. Kalau sudah 4 rakaat 6 juz niku nembe leren. Ya leren ngeten iki ya ngeteh ngopi. Ning mboten enten mambrak. Karena kalau mambrak niku ngantuk. Seneke niku kerupuk-kerupuk, keripik-keripik ngoten niku. Nek disediakan. Ya sekitar 5-10 menit lah. Habis itu salat lagi. Kenapa? Karena makan dan minum tidak membatalkan wudu. Nek salat nggih batal Pak. Mosok salat kalih dahar kan mboten penak. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudu, Pak. Termasuk para ulama niku salah satu jenengan ngertos sejarah kopi. Kopi itu yang menemukan orang Islam dari India. Biji asli kopi itu dari India. Kemudian dieksplorasi, dibawa oleh salah satu ulama dari Maroko, Maghribi, Al-Maghribi namanya ulama itu. Kemudian merangkum kopi ini ternyata adalah ekstraknya itu bisa membuat mata melek. Maka dulu di zaman itu asli nih budaya ngopi niku nggih salat tahajud. Boten teng kafe-kafe ngentekne waktu lali salat. Beneran, kopi itu aslinya begitu. Diunjuk ben matane mripate mangkoten peningale melek, saged kuat salat, saged kuat deres kitab. Hari ini kebalik, sing kuat ngopi cah nom-nom, bapak-bapake mboten ngopi. Ngopi mboten, Pak? Kopi saset nggih. Baik. Umar itu dengan segala kedudukan masih menyisakan ruang takut, ora bangga-bangga wis beramal, enggak. Wis dijamin masuk surga, enggak. Lah ini yang perlu kita contoh para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka monggo kita berusaha meniti jalannya para sahabat ini, berusaha semaksimal mungkin. Kenapa sih kita butuh terus beramal? Semangat kayak semangatnya sahabat setunggal, karena kita nggak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah. Yang kedua, jangan-jangan amal yang kita lakukan di depan mata kita itu adalah amal terakhir yang Allah izinkan untuk kita. Begitu motivasinya, sehingga semangat gitu. Makanya Rasulullah itu kalau mau sholat, sekali waktu mau sholat ngimami, itu Rasulullah mengatakan, jadi imam kan, mengatakan kepada makmum tidak hanya sawu sufuakum, enggak. Suatu ketika Rasulullah mengatakan shollu sholatal muwaddi', sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat terakhir kalian. Nek kira-kira niki amal yang terakhir, tenanan mboten? Khusyuk mboten? Lah itulah asbab khusyuk, eling-eling. Ojo-ojo iki salat terakhir. Tidak hanya memperhatikan gerakan rukuk, sujud dan seluruh gerakan dan bacaan, tapi ingat-ingat bahwa ini jangan-jangan adalah salat yang terakhir. Kenapa para sahabat rajin, semangat beramal itu? Karena satu, mereka tidak tahu amal mana yang diterima. Yang kedua, mereka mempersangkakan jangan-jangan itu adalah amalan yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, di dalam hadis mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan. Allah kalau mencintai seorang hamba, ada 2 teks. Teks yang pertama, ista'malahu qabla mautihi. Teks yang kedua, assalahu qabla mautihi. Sama. Maknanya sama. Allah jika mencintai seorang hamba, tanda kutip mempekerjakan hamba itu sebelum meninggal, atau yang kedua diperes hamba itu sampai entek-entekan sebelum meninggal. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ista'malahu? Wahai Rasulullah, bagaimana Allah memperkerjakan hamba itu? Itu riwayat yang kedua, kaifa assalahu? Bagaimana Allah memeres dia biar keluar saripatinya sebelum meninggal? Rasulullah mengatakan yufiquhu lil amali sholihi qabla mautihi. Allah tetapkan dia untuk beramal soleh sebelum kematian. Tsumma yakbidu alaihi, kemudian Allah cabut dia ketika sedang mengerjakan amal soleh tersebut. Maka kalau ada potensi amal di depan, bismillah, kerjakan. Moga-moga ini menjadi asbab masuk
surga diterima Allah. Kalau enggak, jangan-jangan ini amal yang terakhir. Nek pun ngoten niku insyaallah kita akan semangat beramal sebagaimana semangatnya para sahabat. Semeleh atine ora kedonyan, ora sibuk-sibuk golek donya lali karo sing ngekei rezeki. Wallahu taala alam bisawab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, makaten ingkang saged kawula aturaken pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mencontoh kepada para sahabat, bismillah, taat kepada Allah dan Rasulnya, jadikan itu prioritas. Kalaulah ada yang diakhirkan oleh Allah, yakini Allah mengakhirkan sesuatu karena ilmunya. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Nek godhong sing nek nilainya Allah tahu, apatah lagi kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Kemudian bersegera beramal soleh dan jangan pernah merasa sudah beramal, supaya terus semangat sampai akhir hayat. Mugi-mugi semua yang rawuh pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita dengan amal yang sedikit ini menjadi asbab memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.